Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepeng Kalangan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Senin tanggal 26 April 2021, yang tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada lagu sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu. Dikatakan juga, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati menggunakan. Segala tubuh kita harus hati-hati menggunakan. Demikian juga halnya dengan mulut dan lidah. Mulut dan lidah ini harus kita gunakan dengan hati-hati. Harus bisa mengendalikannya, harus bisa menggunakannya dengan hal-hal yang baik. Demikian juga yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Karena perkataan kita, ucapan kita dapat menimbulkan kekacauan. Kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 3, dikatakan bahwa lidah itu adalah diibaratkan seperti sebuah kapal, di mana kapal lidah yang besar yang digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Dari perkataan, dari ucapan, bisa keluar berkat, bisa juga keluar kutuk, bisa juga membuat perkara-perkara yang besar. Maka harus dikatakan hati-hati menggunakan lidah dan bibir. Gunakanlah lidah dan bibir ke ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan berkat, seperti yang dikatakan di sini bahwa lidah itu dapat berkata yang jahat. Ketika kita mengatakan sesuatu hal yang membuat orang untuk melakukan membunuh, maka itu bisa menjadi hal yang bahaya. Ketika lidah kita berbicara untuk mengatakan suatu hal yang dengki, iri hati, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka itu dapat membunuh karakter, membunuh manusia, orang lain di sekitar kita. Maka lidah itu dan bibir itu harus kita jaga, kita kendalikan dengan baik. Biarlah perkataan kita, ucapan kita pikirkan dulu sebelum kita berkata. Apakah perkataan kita, apakah ucapan kita itu akan menimbulkan suatu masalah? Maka kita berpikir, jangan asal bunyi, asbun, asal bicara. Dikatakan dalam Titak ke-9, jangan bersaksi dusta. Artinya bahwa kita jangan berkata, mengucapkan sesuatu hal yang tidak baik, yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan masalah. Pikirkan dulu apakah itu baik. Seperti pada halnya media sosial pada saat ini, banyak orang yang menggunakan media sosial melalui komunikasinya. Dia mengetik melalui tangannya perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan masalah. Ada juga pada saat ini para penginjil juga termasuk yang berkata-kata, mengucapkan sesuatu hal yang membuat kegaduhan, yang bisa menipu orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah katakan bibir itu jangan mengucapkan suatu hal yang bisa menipu.
kendalikanlah, manfaatkanlah ke arah yang lebih baik, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang berkat, yang memotivasi, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan yang kedua, dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menjauhi yang jahat. Apa itu yang jahat? Adalah perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik, berbuat hal yang baik, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi pengganggu atau pelaku-pelaku yang jahat. Tetapi hendaklah kita melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, melakukan perintah Tuhan setiap hari, setiap saat kita didorong untuk melakukan yang baik. Demikian juga yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mencari perdamaian. Kita berdamai dengan orang lain. Itu yang sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana kita berdamai, bagaimana kita sebagai umat manusia berdamai, sebagai orang yang diciptakan berbeda-beda, berdamai dengan dunia ini, berdamai dengan lingkungan. Alangkah baiknya kalau kita mencari perdamaian, bukan mencari masalah, bukan mencari persoalan yang bisa menimbulkan perkara-perkara yang lebih besar, yang bisa menimbulkan kegaduhan. Tetapi kita dikatakan mencari perdamaian. Itu yang dikatakan firman Tuhan melalui Mazmur Daud pada saat ini, agar kita tetap menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 poin. Pertama, jagalah mulut dan bibir kita supaya kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik dan mengendalikan bibir dan mulut kita untuk hal-hal yang dapat menimbulkan suatu masalah atau perkara-perkara atau kegaduhan. Yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang ketiga, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan perdamaian itu. Karena hidup damai itu adalah hidup yang tenang, berdamai, bersukacita dengan di mana Tuhan menghendaki hidup berdamai. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur karena kehendak yang terjadi. Amin. Horas.